Ustadz, biasanya kan mungkin ini bisa jadi salah satu tantangan ya yang biasanya dihadapi oleh pasangan suami istri ataupun orang tua nih, terutama dalam menghadapi Ramadan bersama si kecil, bersama anaknya kayak gitu. Biasanya tantangan apa Ustadz kayak gitu Iya. dan apakah Ustadz punya tips-tipsnya misalnya bagaimana memperkenalkan anak kepada Ramadan, menjelaskan Ramadan itu apa, puasa bagaimana Ustadz? Memang untuk kemudian mengenalkan ya serunya Ramadan, asyiknya Ramadan kepada anak-anak itu tidak bisa instan, tidak bisa langsung masuk Ramadan langsung kemudian kita jejali mereka dengan pemahaman tentang Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keutamaan, bulan yang pahala dilipat gandakan, bulan yang dosa-dosa diampuni dan seterusnya. Tapi kita harus menjelaskannya, memulainya bahkan mungkin sejak jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Kita bisa mulai dengan bulan Rajab gitu ya. Kita sudah ajak mereka untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kemudian kita jelaskan kenapa sih kita nunggu-nunggu Ramadan? Apa sih yang istimewa dari Ramadan? Apa sih yang asyik dari Ramadan? Kemudian dari situ pula kita membangun tasawur atau membangun persepsi anak-anak kita untuk kemudian melihat Ramadan sebagai sesuatu yang indah. Nanti akan ada sahur, dibangunkan di jam 3 gitu ya misalnya. Kemudian nanti akan makan bareng gitu ya untuk mempersiapkan puasa. Lalu nanti puasa itu berat sih, tetapi kemudian akan diberi kebahagiaan oleh Allah saat berbuka, senang sekali gitu ya. Air minum pun, air putih pun jadi terasa nikmat, apalagi nanti di bulan puasa, Bunda akan menyediakan misalnya ada kolak, Bunda akan menyediakan ada kue-kue kesukaan, Bunda akan menyediakan minuman yang segar gitu ya untuk berbuka puasa. Lalu nanti di bulan Ramadan itu ada asiknya salat tarawih bareng-bareng gitu ya. Di suasananya itu ramai, syahdu, bisa ketemu teman-teman, nanti bisa ikut pengajian berbuka puasa yang juga mungkin sama teman-teman yang lain. Kemudian kita kenalkan agenda-agenda Ramadan yang sudah kita susun atau sepakati bersama keluarga. Misalnya Ramadan ini kita mau berbagi ke sini, kita mau ada acara ini, kita mau melakukan sholat tarawih misalnya satu saat. Kalau bosan di masjid dekat rumah, satu saat ke masjid yang lebih besar, karena di sana ada tablik akbar, misalnya dan lain sebagainya. Kita menanamkan perspektif yang positif tentang Ramadan itu kepada anak kita jauh-jauh hari. Dan kemudian tentu kita sebagai orang tua harus juga tampak enjoy. Jangan sampai kita mengatakan Ramadan itu keren, Ramadan itu asik, tapi orang tuanya tiap Ramadan itu isinya keluh gitu. Tentang kemudian aduh ngantuk di kantor, aduh kerja begini, aduh begitu. Ini tentu anak-anak akan justru lebih menangkap, ya ternyata ayah bundaku kalau Ramadan itu ngeluh, capek, marah-marah, pusing, ini, itu, dan lain sebagainya. Ini kita jaga jangan sampai terjadi. Jadi kita menumbuhkan istilah anak muda sekarang ya, vibe yang positif ya, tentang Ramadan itu kepada anak-anak kita sejak sebelum masuki Ramadan, sampai ketika kemudian kita sudah berada di bulan Ramadan. Termasuk tentang bangun di waktu sahur. Nah, bangun di waktu sahur itu bisa kita kondisikan sejak mungkin sore sesudah melaksanakan sholat tarawih, kita kemudian sudah bujuk anak-anak untuk segera bisa tidur supaya nanti bisa bangun untuk sahur. Di waktu sahur nanti kemudian kita sudah misalnya menyiapkan hidangan sahur untuk nanti itu sejak malam kita libatkan anak-anak kita ya, bantu ya, bikin lauk yang nanti tinggal bisa dipanaskan, atau kemudian ada makanan tertentu yang nanti tinggal dipanaskan, kita bisa siapkan sejak sekarang, apa kesukaan anak untuk sahur, nanti aku sahur ini loh bun, aku sahur ini, misalnya begitu. Itu insya Allah akan membuat mereka sangat termotivasi dan membuat mereka tersugesti untuk menyambut waktu sahur itu dengan sukacita ya. Alhamdulillah anak kami misalnya Nawaf, Jaisan, Labib ya. Kalau Hilma kan sudah gede. Anak kami yang pertama itu sekarang usianya sudah 16 tahun. Tapi anak yang kedua karena ada selisih beberapa kali keguguran sebelum dia itu, Mas Nawaf itu 8 tahun, Jaisan 6 tahun, Labib 4 tahun. Ya itu kita memberikan kepada mereka satu vibe positif. Nanti sahur tuh asyik, sahur tuh enak. Habis itu jalan ke masjid, ketemu
dengan jamaah lain, ketemu teman-teman bahkan, kemudian nanti kita pulang jalan kaki, lihat matahari pas mau terbit, bagus sekali, dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi sugesti, apalagi kalau soal berbuka puasa, tentu kita bisa mengajak mereka dengan berbagai macam aktivitas atau mengunjungi tempat-tempat tertentu, atau bahkan di rumah sekalipun bisa sangat asyik suasana berbuka puasa.